Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Batur-batur, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, di mana pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang fi'il muta'addi ya. Jadi fi'il muta'addi dan fi'il lazim ya. Nah, kali ini kita akan berfokus pada pembahasan tentang fi'il lazim. Baik, mari kita mulai. Wal fi'lu yakunu laziman, dan fi'il itu menjadi fi'il itu lazim kapan? Nah, yang pertama, idza kana min babi karumah, apabila fi'ilnya itu berwazan seperti wazan karumah ya. Di sini kalau kita lihat harokat pertamanya fathah, harokat pada ain fiilnya adalah dhammah, dan harokat pada lam fiilnya atau huruf mim ini adalah fathah. Jadi setiap fiil yang fiil madinya adalah masuk kepada bab karumah atau faula, maka fiil itu adalah fiil lazim. Karuma ini artinya mulia ya. Contoh yang lain adalah syarufah, sama ya, mulia. Hasuna, baik. Jamula, indah. Oke, ini semua namanya adalah fi'il lazim. Kenapa? Karena tidak membutuhkan adanya maf'ul. Selanjutnya yang kedua, kapan fi'il itu lazim? Yaitu adalah au kana min babi fariha, apabila fiil itu masuk dalam bab fiil seperti fariha. Jadi fa fiilnya fathah, lam ain fiilnya kasroh, dan lam fiilnya itu fathah, sehingga dibacanya fariha. Wadalla ala launin, dan biasanya menunjukkan arti warna, au aibin atau sesuatu kekurangan atau kecacatan, au hilyatin ya, atau sesuatu yang baik, au farhin atau sesuatu yang menunjukkan kebahagiaan, au huznin atau kesedihan, au khuluwin atau kosong, au imtilain atau terisi. Nah, setiap fiil yang menunjukkan atas yang disebutkan tadi, maka biasanya itu adalah fiil lazim. Kita ambil contoh hamiro ya. Lafaz hamiro ini adalah fiil lazim. Kemudian amisha, ghaidah, qariba, hazina, sadiya, dan syabi'ah. Ini semua adalah fi'il lazim. Oke, kita perinci satu-satu ya. Kata hamiro ini adalah menunjukkan warna, artinya merah ya. Kemudian kalau amisha ini menunjukkan kekurangan atau kecacatan ya, karena amisha ini artinya rabun ya, rabun, tidak jelas penglihatannya, itu amish ya. Kemudian kalau ghaida ini menunjukkan faidah hilyah ya, karena ghaida ini artinya lemah ya, atau lemas. Kemudian toriba, kalau toriba ini menunjukkan bahagia ya. Toriba ini kan artinya senang lah ya, senang, gembira. Selanjutnya hazina. Kalau hazina ini adalah kebalikannya, menunjukkan
kesedihan. Hazina ini kan memang artinya sedih. Kemudian sadiyah ini menunjukkan khulwin ya, kekosongan, karena sadiyah ini kan artinya haus. Nah, orang haus itu artinya kosong dari air, artinya tidak ada air di tenggorokannya, itu maksudnya ya. Kebalikannya adalah syabi'ah. Kalau syabi'ah ini kan artinya terisi, kenyang. Nah, berarti kalau kenyang itu kan terisi dari makanan. Nah, biasanya fiil-fiil yang modelnya kayak gini itu adalah fiil-fiil yang lazim, tidak membutuhkan maf'ul. Baik, kita lanjutkan ya. Au kana yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Ya, biasanya fiil lazim itu au kana mutawwa'an lil muta'addi liwahidin. Fiil lazim itu biasanya adalah mutawa'ah, yang menunjukkan mutawa'ah. Mutawa'ah ini artinya akibat ya. Akibat dari satu fiil muta'addi. Kita ambil contoh di sini. Kasartu, aku memecah, al-hajaro, akan batu itu. Fa'in kasaro, maka terpecahlah. Nah, kalau kasaro di sini adalah fiil muta'addi karena dia membutuhkan maf'ul. Maf'ulnya di sini adalah al-hajaro. Nah, tetapi kalimat in kasaro, terpecah, ini adalah fiil lazim ya. In kasaro. Jadi in kasaro ini merupakan mutawa'ah dari fiil muta'addi yaitu kasaro. Mutawa'ah itu artinya akibat. Nah, setelah batu itu dipecah, maka terpecahlah. Nah, terpecahlah ini kan akibat dari dipecah. Sebabnya karena memang dipecah. Nah, akibatnya menjadi inkasaro. Nah, inkasaro ini adalah fi'il lazim. Ya, fi'il lazim yang merupakan mutawa'ah dari fi'il muta'addi kasaro. Ya, teman-teman paham ya? Kemudian selanjutnya wa dahrajtuhu fatadahraja. Dahrajtuhu. Dahraja ini artinya menggelindingkan ya batu itu. Wa dahrajtuhu, dan aku menggelindingkannya. Maksudnya menggelindingkan batu itu. Fatadahraja, maka batu itu menggelinding gitu. Maksudnya batu itu kan jatuh menggelinding gitu. Akibat dari apa? Akibat dari dia itu digelindingkan, maka dia tergelinding gitu. Nah, maksudnya di sini adalah kalau dahraja di sini adalah fi'il muta'addi karena dia punya maf'ul, yaitu di sini huruf ha ya. Dahrajtuhu, tu di sini adalah dhamir muttasil yang berkedudukan sebagai fa'il ya. Kemudian hu di sini adalah dhamir muttasil yang berkedudukan sebagai maf'ul. Fatadahraja. Nah, tadahraja ini adalah fi'il lazim ya. Fi'il lazim yang merupakan mutawa'ah dari dahraja atau akibat dari dahraja. Kan saya menggelindingkan batu itu, maka batu itu tergelinding atau menggelinding gitulah. Nah, tadahraja ini artinya menggelinding. Dia adalah akibat dari dahraja. Nah, fi'il yang menjadi akibat dari fi'il muta'addi yang sebelumnya itu disebut dengan fi'il mutawa'ah, dan biasanya fi'il mutawa'ah itu dia memang fi'il lazim ya, fi'il lazim yang bermakna akibat dari sesuatu. Ini ada keterangannya ya. Wal mutawa'atu, dan mutawa'ah itu adalah qabulu atharil fi'li, yaitu menerima akibat dari suatu perbuatan. Nah, itu ya. Akibat atau bekas dari suatu perbuatan. Nah, intinya fi'il lazim itu biasanya terbuat dari fi'il-fi'il yang memiliki faedah mutawa'ah. Baik, selanjutnya yang keempat. Ya, fi'il lazim yang keempat. Ini nomor 4. Au kana ala wazni if'alallah. Nah, fi'il lazim itu biasanya terbentuk dari fi'il-fi'il yang wazannya itu if'alallah. Ya, fi'il if'alallah. Ini fi'il sudasi ya, fi'il yang terdiri dari 6 huruf ya. Alif, fa 2, ain 3, lam di sini 3 ya. Lam yang ini, kemudian lam ini kan bertasydid, berarti ini ada 2 lam. Jadi ini
komplitnya 6 huruf ya. Nah, fiil yang terdiri dari 6 huruf itu biasanya disebut dengan fiil sudasi. Nah, contohnya di sini adalah iqsya'arra. Ya. Iqsya'arra ini adalah fiil lazim. Kenapa fiil lazim? Karena dia ini wazannya seperti if'alallah. Itu jadi iqsya'arra. Iqsya'arra ini artinya merinding atau apa ya? Ya, merinding ya. Bulu badan merinding gitu. Selanjutnya yang biasanya merupakan fiil lazim adalah if'an lala. Ya, if'an lala yang memiliki wazan if'an lala. Contohnya di sini adalah ihranjama. Ya. Kalimat ihranjama ini artinya sama dengan ijtama'a alaih, berkumpul ya. Ihranjama itu dia artinya berkumpul, mengumpul jadi satu. Nah, kalimat ihranjama ini adalah fi'il lazim karena tidak membutuhkan maf'ul. Nah, fi'il lazim berarti kalau kita lihat kaidah yang keempat ini biasanya terdiri dari fi'il sudasi yang wazannya itu if'alalla atau if'anlala. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ke nomor 5. Fi'il lazim yang berikutnya ya, fi'il lazim itu biasanya terdiri dari au kana muhawwalan ila fa'ula fil madhi wa dhammi wa kafahuma ar-rajulu. Jadi fi'il lazim berikutnya adalah diubah menjadi berwazan fa'ula. Nah, misal asalnya itu bukan fa'ula ya, tetapi dirubah menjadi fa'ula dengan tujuan al-madhu untuk memuji atau az-zammu untuk menghina. Nah, contohnya di sini adalah fahuma ar-rajulu. Ya, fahuma ar-rajulu artinya laki-laki itu paham. Ya, fahuma ar-rajulu, laki-laki itu paham. Ini kan fiil yang diubah menjadi wazan faula. Maka biasanya ini adalah fiil lazim. Laki-laki itu paham, ngerti. Selanjutnya, nah itu tadi beberapa fiil lazim ya teman-teman ya. Jadi fiil lazim itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 yang biasanya merupakan fiil lazim. Kalau fiilnya itu berwazan faula atau fa'ila, kemudian kalau dia itu memiliki makna warna, kecacatan dan seterusnya, ya mungkin tidak perlu kita ulang ya. Teman-teman bisa mendengarkan penjelasan tadi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi fi'il lazim itu bisa loh dirubah menjadi fi'il muta'addi. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya. Perhatikan ya. Wa yasirul lazimu muta'addiyan. Dan fi'il lazim itu kadang-kadang bisa menjadi fi'il muta'addi. Bagaimana caranya? Yang pertama, cara membuat fi'il lazim itu bisa menjadi muta'addi. Fi'il lazim itu kan yang tidak membutuhkan maf'ul ya, maksudnya fi'il yang memang tidak ada maf'ulnya. Nah, bisa menjadi muta'addi dengan cara yang pertama adalah idza dukhilat alaihi hamzatut ta'diyati, apabila dimasukkan ya, dukhilat alaihi dimasukkan atasnya hamzatut ta'diyati, hamzah ta'diyah. Nahwu contohnya adalah anzala. Oke, anzala ini kan kalau kita sebelum dimasukkan hamzah ta'diyah itu asalnya adalah nazala. Nazala ini artinya turun ya. Nah, turun ini adalah fi'il lazim. Nah, bagaimana caranya menjadi muta'addi? Tambahkan dia hamzatut ta'diyah, yaitu a di awalnya, sehingga menjadi anzala ya. Bacaannya menjadi anzala seperti ini, anzala. Nah, ini anzala bukan artinya turun lagi, tetapi artinya adalah menurunkan ya. Kalau sudah maknanya menurunkan, itu berarti dia sudah menjadi fi'il muta'addi ya. Anzala, kita lihat contohnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nah, kalau kita lihat di sini kata anzala. Ini kata yang tadi asalnya itu nazala. Anzala artinya menurunkan. Nazzala 'alaikal kitabah, telah menurunkan atasmu kitab bil haqqi dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang menjadi pembenar apa yang ada di hadapanmu, wa anzalat taurata wal injil, dan Allah juga telah menurunkan kitab Taurat dan Injil, ya. Dia yang menurunkan kepadamu kitab, di sini kitab maksudnya adalah Al-Qur'an, bil haqqi dengan sebenar-benarnya gitu. Musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan itu untuk membenarkan. Ya, musaddiq untuk membenarkan. Lima baina yadayhi, kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, ya. Maksudnya di sini adalah Taurat dan Injil. Wa anzalat taurata wal injil. Dan Allah juga yang telah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Min qablu, sebelumnya, maksudnya sebelum Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa anzalal furqan, dan Allah telah menurunkan Al-Furqan. Ya, Al-Furqan ini juga maksudnya adalah Al-Qur'an, ya. Nama lain dari kitab Al-Qur'an. Nah, tapi fokus bahasan kita di sini adalah fi'il lazim itu bisa menjadi muta'addi dengan ditambahkan hamzatut ta'diyah. Dari kata nazala menjadi anzala. Nah, contohnya dalam ayat Al-Qur'an di sini adalah anzala at-taurata. Anzala ini adalah fi'il madi mabniun ala fathatin zahiratin fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa yaudu ilallah. Jadi fa'ilnya di sini adalah Allah. Kemudian at-taurata ini adalah maf'ul bih, ya. Maf'ul dari anzala. Nah, berarti kan kalau sudah ada maf'ulnya berarti dia muta'addi, ya. Waw di sini huruf sambung, ya, atau waw ataf, kemudian al-injila ma'tufun ila at-taurata. Itu sama-sama maf'ul ini karena dia maktubnya ke at-taurata. Oke, teman-teman. Jadi sudah bisa, ya, paham, ya, bahwa fi'il lazim itu bisa muta'addi kalau ditambahkan dengan hamzah ta'diyah. Nah, selanjutnya yang kedua, kapan fi'il lazim itu bisa menjadi muta'addi? Yang kedua adalah au dha'ufa tsanihi, atau dimudha'afkan huruf keduanya. Nah, maksudnya di sini kan kata nazala. Nazala dimudha'afkan atau didobelkan huruf keduanya. Berarti huruf kedua di sini kan huruf zal, ya. Berarti kita membacanya menjadi naz. Kalau didobelkan hurufnya nazzala, begini, ya. Nazzala. Nah, dua huruf yang bertemu ini cukup kita ganti dengan tasdid, sehingga biasanya tulisannya dengan begini, ya. Kasih tasdid, nazzala. Oke. Nah, zalnya ini dia sudah mudha'af, ya. Biasanya dengan cara mudha'afkan, ya. Du'ifah. Gitu. Didobelkan hurufnya. Sehingga kata nazala menjadi nazzala. Artinya sama dengan anzala, ya. Contohnya dalam Al-Qur'an adalah nazzala 'alaikal kitabah, ya, seperti ayat yang ini, ya. Ini nazzala 'alaikal kitabah, telah menurunkan atasmu Alkitab. Gitu. Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Nazzala, nah, menurunkan. Jadi sama dengan anzala. Nah, caranya adalah dengan dimudha'afkan. Kalau tadi kan ditambahkan hamzah ta'diyah, kalau ini dengan ditasdidkan lah, kalau kita bisa ambil yang ringkasnya. Tasdidkan huruf keduanya, gitu aja. Oke, selanjutnya yang ketiga cara memuta'addikannya adalah audalla ala mufa'alatin, atau menunjukkan mufa'alah, ya, dengan menunjukkan arti mufa'alah. Kalau mufa'alah ini maksudnya itu
saling ya, saling. Kan mufa'alah itu sama-sama berbuat atau sama-sama melakukan ya. Contohnya di sini jalastu al-ulama'a. Saya duduk bersama ulama. Mereka sama-sama ini ya, sama-sama duduk, atau saya berdampingan dengan para ulama. Berarti kan sama-sama gitu. Nah, ini namanya mufa'alah dengan sigot wazan mufa'alah. Nah, maka ini kan asalnya jalasa ya. Jalasa. Nah, jalasa ini fi'il lazim ini. Jalasa kan artinya duduk ya. Nah, sehingga kalau dibuat dengan sigot mufa'alah menjadi mujalasa atau jalasa, dipanjangkan huruf jimnya, jalastu al-ulama'ah. Jalasa ini fi'il madi, tu nanti adalah dhamir rafa mutaharrik yang akan menjadi fa'ilnya. Kemudian al-ulama'ah di sini adalah maf'ulnya. Nah, berarti kan ada maf'ulnya ya. Kalau dibuat seperti wazan mufa'alah. Selanjutnya yang keempat, kapan lazim itu bisa menjadi muta'addi? Yang keempat adalah au kana ala wazni istaf'ala wadalla ala thalabi. Jika fi'il lazim itu mengikuti wazan istaf'ala yang menunjukkan arti at-thalab, permohonan atau permintaan. Au an-nisbah. Nahwu, contohnya di sini adalah istakhrajtu al-mala. Istakhrajtu al-mala artinya saya berusaha untuk mengeluarkan harta ya. Jadi bukan saya mengeluarkan harta, tapi saya berusaha untuk mengeluarkan harta atau memintanya untuk mengeluarkan harta. Nah, kata istakhraja di sini kan asalnya adalah kharaja. Kharaja ini adalah fi'il lazim yang artinya keluar. Nah, kalau udah istakhraja maka itu menjadi fi'il muta'addi. Selanjutnya istaqbahtu az-zulma. Istaqbahtu az-zulma ini artinya saya memandang buruk atau saya melihat kezaliman itu sebuah kejelekan gitu. Istaqbahtu, saya menganggap buruk lah. Nah, ini maksudnya lin nisbah ya. Itu artinya adalah pandangan atau opini terhadap sesuatu gitu. Saya menganggap jelek az-zulma, kezaliman. Nah, ini kan asalnya qabuha ya, yang artinya buruk atau jelek. Itu adalah fi'il lazim. Nah, kalau dibuat menjadi fi'il dengan timbangan istaf'ala yang bermakna an-nisbah, maka dia menjadi muta'addi. Istaqbahtu ini fi'il muta'addi ya. Istaqbaha ini fi'il madi, kemudian ta'nya nanti menjadi fa'ilnya, az-zulma ini menjadi maf'ulnya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi bisa ya fi'il lazim itu berubah menjadi muta'addi jika salah satu dari 5 syarat ini masuk ya. Kemudian yang kelima ya, yang terakhir, au saqata ma'ahu al-jaru wala yattaridu illa ma'a anna wa an. Atau dia itu gugur bersama huruf jar ya, saqata gugur, ma'ahu bersamanya itu al-jaru bersama dengan huruf jar. Wala yattaridu illa ma'a anna wa an, dan itu tidak akan terjadi kecuali apabila bersama anna atau an. Nahwu, contohnya syahidallahu annahu la ilaha illahu. Di dalam firman Allah surah Al Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahuwa. Ya. Syahida bersaksi, Allahu, syahidallahu ya, aku bersaksi. Syahida maksudnya
dia bersaksi Allah itu annahu, bahwasanya dia Allah itu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Itu di sini ada lafaz annahu, bahwasanya dia siapa? Allah, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain dia Allah. Nah, ini menjadi maf'ul ya dari Oke, kita ulang ya pembahasannya. Mulai dari sini, syahida ini adalah fi'il madi, ini artinya menyaksikan ya, atau melihat gitu. Bersaksi ya artinya. Syahida bersaksi siapa? Allahu Allah, annahu bahwasanya dia Allah itu la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain dia Allah. Jadi nanti di sini syahida fi'ilnya, Allahu sebagai fa'ilnya. Kemudian kalimat annahu la ilaha illa huwa ini jumlahnya ini nanti adalah sebagai maf'ulnya. Begitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, aw ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum. Dan aw ajibtum, apakah kalian merasa heran atau tidak percaya? Ya, an ja'akum, bahwa telah datang kepada kalian itu zikrun, peringatan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ini surah Al-A'raf ayat 63. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum. Di sini kata ajibah, ya ajibah ini kan asalnya adalah fi'il muta'addi. Tetapi di sini dia bermakna asalnya adalah fi'il lazim, maaf ya. Tapi di sini dia bermakna fi'il muta'addi. Karena di sini ada an. Nah, jumlah nanti an ja'akum dzikrum mir rabbikum ini adalah menjadi maf'ul ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bih dari lafaz ajibtum. Ajiba fi'il madi, kemudian tum ini adalah dhamir muttasil yang nanti berkedudukan sebagai fa'il. Nah, an ja'akum dzikrum mir rabbikum ini adalah jumlah anna sebenarnya ya, yang diringankan. Ini jumlahnya nanti adalah akan menjadi maf'ul bih dari ajibtum gitu. Nah, berarti kata ajiba ini setelah ditakdiyahkan karena adanya an atau anna. Nah, ini adalah 5 cara memuta'addikan fi'il lazim. Jadi fi'il yang tadinya lazim bisa menjadi muta'addi dengan 5 cara ini. Kita ringkas. Yang pertama dimasukkan hamzah ta'diyah, yang kedua didobelkan huruf tengahnya, yang ketiga itu apabila menunjukkan mufa'alah, yang keempat apabila berwazan dengan wazan istaf'ala yang menunjukkan arti tolab atau nisbah, kemudian yang kelima itu apabila gugur bersamanya itu jar ya, yang tidak akan beramal kecuali dengan adanya anna atau an. Oke, itu saja teman-teman pembahasan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang kurang dipahami, mari kita diskusikan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa membalas komentar dari teman-teman, dan mudah-mudahan ilmu yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.